Selanjutnya, agar tidak terjadi misunderstanding terhadap pengambilan keputusan pada video sebelumnya, berikut disajikan konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Terdapat 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat kita lakukan nanti ketika kita dihadapkan suatu permasalahan yang sulit, yang rumit, atau kita menghadapi suatu permasalahan yang sangat kompleks, di mana kita nanti kesulitan apakah dia masuk dilema etika ataupun bejukan moral. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah suatu keputusan yang menuntut kita untuk memilih keputusan A dan B, di mana kedua keputusan ini bernilai benar, hanya caranya yang berbeda. Berbeda dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral ini sejatinya kita sedang memilih suatu keputusan yang bersifat benar dengan bersifat salah. Untuk lebih jelasnya dalam membedakan mana dilema etika, mana bujukan moral, mari simak video berikut ini. Keren lukisannya. Iya dong. Mantap. Bulan ya? Oh iya. Yuk. Ya. Iya, mari. Silakan Pak, saya duluan ya Pak. Ya, mari Bu. Wah, lukisan kamu bagus juga, Rehan. Terima kasih Pak. Saya ini memang berencana melanjutkan pendidikan ke jurusan seni Pak. Bapak ada perlu sama kamu. Ikut Bapak yuk, duduk sana. Oh iya Pak. Ada apa ya Pak? Kamu perhatikan lembar jawaban ini. Menurut kamu ada yang aneh nggak? Maksud Bapak bagaimana ya Pak? Kamu jangan pura-pura, Rehan. Kamu mencontek kan waktu ujian ini? Enggak Pak. Nggak mungkin dua siswa yang berbeda dengan jawaban yang sama persis. Iya Pak, saya mencontek. Tapi tolong berikan keringanan Pak, sekali ini aja Pak. Bapak kan tahu Pak, saya ini emang paling nggak bisa Pak pelajaran matematika. Bapak paham masalah itu, Rehan. Tapi bukan begini caranya kamu memperbaiki nilai kamu. Iya Pak, saya tahu mencontek itu salah. Tapi kemarin itu saya benar-benar tidak mengerti materinya Pak. Jadi tolong ya Pak, jangan laporin saya Pak. Soalnya kalau ayah saya tahu nilai matematika saya jelek, saya pasti dilarang untuk melukis lagi Pak. Bapak tega Pak menghancurkan masa depan saya. Apa aku laporkan ya kecurangan Rehan agar menjadi pelajaran bagi Rehan supaya belajar lagi lebih keras, atau menyimpan rahasia ini agar Rehan mampu menggapai cita-citanya? Bu, sebentar Bu, maaf ganggu loh Bu. Iya Pak. Alhamdulillah loh Bu, acara kita kemarin sukses Bu. Syukur. Dan kita punya rencana bikin pesta kecil-kecilan Bu. Itu Bu, ya hitung-hitung buat pembayaran panitia Bu. Lalu Pak? Ibu masih ada sisa dana kan? Masih sih. Nah Ibu tulis aja di kwitansi kosong Bu. Nah Ibu tulis aja buat beli kostum, buat apa kayak Bu. Itu Maksud Bu. Bapak? Ya itu, misalnya kita bikin pesta loh Bu. Ibu. Iya, mari Bu. Ya. Iya Bu. Sebentar Ibu ya. Sebentar ya Bu ya. Ya itu Bu, itu kan dana itu tidak bisa digunakan untuk pesta Bu. Iya. Nah jadi Ibu bikin aja kwitansi palsu Bu. Kwitansi palsu Pak. Ya buat pesta kita loh Bu. Gitu loh Bu. Ya loh Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu calon guru penggerak? Apakah sudah bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral? Ya, betul.
Situasi pertama adalah situasi dilema etika, karena kedua pilihan yang dapat diambil oleh guru, keduanya benar. Anda bisa mengikuti prinsip keadilan dengan mengikuti aturan dan memberlakukan hal yang sama kepada setiap orang, yaitu melaporkan Raihan kepada kepala sekolah dengan resiko Raihan tidak lulus SMA. Atau Anda membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang Anda kepada murid Anda. Terkadang adalah hal yang benar untuk memegang aturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar juga. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membengkokkan aturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, situasi kedua adalah situasi bujukan moral. Karena ini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ketika ketua panitia pentas seni meminta bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut, karena sebetulnya dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan semacam itu. Disitulah ada pilihan benar dan salah bagi bendahara. Benar dengan menolak permintaan ketua panitia pentas seni untuk membuat kwitansi palsu, atau mengikutinya tetapi memalsukan dokumen dan memanipulasi laporan keuangan, yang artinya melakukan hal yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, bagaimana? Sudah jelas ya? Baik, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Setelah menyaksikan video tersebut, tentu kita sekarang sudah memahami mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Namun ada kalanya nanti kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sangat rumit dan sulit, sehingga kita sulit membedakan apakah ini masuk dilema etika ataupun bujukan moral. Maka berikut cara kita yang bisa lakukan untuk menentukan apakah dia dilema etika ataupun bujukan moral. Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang nanti dapat kita lakukan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu nanti ya, kita harus mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Dan yang keempat, kita bisa melakukan pengujian benar atau salah terhadap kasus tersebut. Yang kelima, kita bisa melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, kita bisa melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, kita bisa melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, kita bisa membuat keputusan. Dan yang kesembilan, kita bisa melihat lagi keputusan yang telah kita ambil dan kita refleksikan. Untuk langkah keempat, pengujian benar atau salah ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada uji legal, yang kedua itu ada uji regulasi, yang ketiga itu ada uji intuisi, yang keempat ada uji publikasi, dan yang terakhir itu ada uji panutan. Untuk memudahkan kita memahami ke-9 langkah pengambilan keputusan ini, selengkapnya mari kita simak permasalahan yang dihadapi oleh Siti dalam video berikut, atau yang selanjutnya disebut dengan dilema Siti. Siti? Iya dok. Mbak Siti, ini resep untuk penyakit ibu kamu. Untuk penyakit ibu kamu belum ada obatnya dan harganya cukup mahal. Kamu bisa menebusnya di bagian apotek. Oke, baik dok, saya akan ke apotek. Tapi sementara itu bolehkah ibu saya berbaring di sini sebentar dok? Oh iya, silakan kamu ke bagian apotek. Oke baik, terima kasih dok. Permisi Pak, Ya, saya mau menebus resep ini. oh ya, bentar ya. Obatnya ada mbak, harganya untuk 2 strip
650.000. Gimana? Kalau begitu, saya beli 1 strip saja ya. Oke, thank you. Ini uangnya. Bentar ya. Ini obatnya. Ini kembaliannya. Ya, terima kasih Ya, banyak, Pak. semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Loh, kok jumlah kembaliannya 125.000? Perasaan tadi saya bayarnya 400.000 deh. Mungkin apotekernya kelebihan 50.000 saat memberikan kembalian. Daripada aku kembalikan, lebih baik kelebihan ini aku pakai untuk membeli obat ibu 1 strip lagi. Toh bukan aku yang salah. Kalau kelebihan uang ini tidak aku kembalikan, pasti apoteker itu harus mempertanggungjawabkan kecerobohannya. Tetapi 50.000 ini bisa menutupi kekurangan biaya untuk membeli obat ibu. Demikian video ini sajikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kiranya video ini bisa sedikit memberikan inspirasinya untuk kita semua, terlebih lagi untuk kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya setiap keputusan yang kita ambil, di samping memberikan kebijaksanaan, juga bisa dijadikan rujukan serta teladan bagi semua warga sekolah. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.